belum cukup? Kamu menghancurkan masa depan anak saya, dan sekarang kamu menghancurkan juga hidup Ibu Priyanka, mertua kamu. Hah? Tolong maafin saya Tuan Chopra, semuanya nggak seperti itu. Saya yakin alam bawah sadar pasien masih bisa merasakan kenyamanan bila berada di tengah-tengah orang yang mencintainya. Tapi bagaimana dengan fasilitas kesehatannya? Apa tidak dibutuhkan? Jangan khawatir, kita bisa membawa semua peralatan medis ke rumah untuk menunjang perawatan Ibu Priyanka di sana. Termasuk suster yang akan merawat dan mengontrol pasien di rumah. Saya heran, apa sih kelebihan perempuan satu ini? Sehingga membuat banyak laki-laki tergila-gila padanya. Tuan Chopra, sebaiknya Tuan hati-hati kalau bicara soal Najwa. Aku tidak suka dia dijelek-jelekan. Tuan kan tidak tahu seperti apa Najwa. Jadi kalau Tuan tidak suka padanya, sebaiknya Tuan pergi meninggalkan rumah sakit ini. Saya tidak pernah diusir oleh siapapun dan dengan cara apapun. Dengar Rehan, kamu tuh calon menantu yang tidak tahu berterima kasih. Padahal selama ini saya sudah selalu mengalah melihat kamu menyakiti anak saya, Priti. Rehan, di mana sopan santun kamu sama orang yang lebih tua? Hanya demi membela Najwa, kamu rela untuk bertindak kasar sama papaku. Aku kecewa sama kamu. Dan Najwa, puas kamu? Puas kamu semua orang bertengkar gara-gara kamu, ha? Puas! Biarkan saja dia, jangan diambil hati. Papa, seharusnya Papa tidak menyinggung perasaan Rehan seperti tadi, Pak. Papa buat situasi menjadi semakin sulit untuk aku. Aku tidak ingin jauh dari Rehan, Pak. Ini menyiksa aku. Papa hanya mengatakan yang sebenarnya. Dan itu kenyataan. Fakta bahwa Najwa sudah menghancurkan hubungan kamu dengan Rehan. Tapi semuanya jadi kacau, Pak. Ini adalah kesempatan aku supaya Rehan tahu kalau aku benar-benar mencintai dia. Aku yakin dia pasti akan terharu melihat pengorbanan aku untuk ibunya. Aku tidak ingin Rehan mengusir kita. Harusnya Najwa yang usir, bukan kita. Kamu tidak perlu putus asa. Percayalah, kamu akan bersatu lagi dengan Rehan. Cuma sekarang Ibu Priyanka masih belum sadar. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tunggu saja sampai keadaan mulai membaik. Dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku percaya pada Papa. Tapi ingat, Pak, kita masih punya satu musuh terbesar kita. Najwa. Dia harus disingkirkan. Kalau perlu, selamanya. Sepertinya Aldi bisa membantuku. Priti, gimana kabar kamu? Kabar buruk, Aldi. Aku nggak bisa tahu keadaan Ibu Priyanka. Padahal dia satu-satunya kunci supaya Rehan bisa simpati sama aku. Tapi sekarang aku nggak bisa tahu keadaan dia. Padahal aku ingin sekali tahu. Nah terus kamu gimana? Kamu kan yang punya akses langsung ke Ibu Priyanka. Justru itu masalahnya. Tadi malam Rehan dan Papa bertengkar. Jadi aku nggak bisa punya akses lagi. Aku takut Rehan tersinggung kalau aku datang sekarang. Makanya aku minta kamu kesini supaya kamu bisa lihat keadaan Ibu Priyanka. Tunggu. Priti, aku sama sekali nggak punya kepentingan di sini. Berarti kamu membiarkan Najwa dan Rehan di kamar berdua tanpa ada yang mengawasi. Kamu tahu kan, kehadiran aku di sini selain untuk menjadi dekat dengan Ibu Priyanka juga untuk mengawasi Rehan dan Najwa. Jadi maksud kamu ingin aku mengawasin mereka berdua? Kamu tahu sendiri kan? Begitu ada aku di situ, Nacho pasti akan langsung menolak aku.
Aku yakin kalau kamu berbuat baik, Najwa pasti jatuh hati sama kamu. Kamu datang ke rumah sakit, pura-pura jenguk Ibu Priyanka. Dan aku yakin Najwa akan luluh. Oke. Aku rasa nggak ada salahnya. Aku akan coba ngawasin mereka. Aku akan berdekatan dengan Najwa, sekaligus juga mengawasi mereka berdua. Ini demi misi kita. Oh ya, Ibu Priyanka dirawat di ICU. Kalau gitu aku nggak usah nunggu lama lagi. Aku nggak nyangka. Ternyata ide kamu lumayan cerdas. Oke, aku akan nunggu lama-lama lagi. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Selamat siang, Suster. Saya mau jenguk Ibu Priyanka di ruang ICU. Ruang ICU di mana ya? Anda belok ke kiri, terus ke kanan, di situ ruang ICU. Ah, oke. Terima kasih. Thank you. Sama-sama, Tuan. Ini bener ruangan ICU-nya. Tapi kenapa Rehan sama Najwa nggak ada di sini ya? Apa jangan-jangan lagi keluar? Aku tunggu bentar kali ya. Ini udah setengah jam. Kok mereka belum nongol juga ya? Pada kemana sih nih? Suster, permisi. Saya mau nanya, apa ada pasien seorang ibu dengan nama Priyanka dirawat di sini? Ibu Priyanka? Tadi sudah dibawa pulang oleh anaknya. Ini baru saja kami mengantar mereka naik ambulans. Nggak mungkin, Suster. Teman saya sendiri yang bilang kalau dirawat di sini. Maaf, Suster. Priti, kamu kalau kasih informasi, itu yang akurat. Apa-apaan ini? Kamu sengaja ya? Mempermainkan waktu aku? Iya kan? Aldi, dari tadi aku menunggu kabar baik dari kamu. Tapi kamu malah marah-marah sama aku seperti ini. Emang alasannya apa? Justru itu alasan kamu kan? Ibu Priyanka itu sama sekali udah nggak ada di ruang ICU. Udah pulang ke rumah. Maaf Aldi, aku sama sekali tidak tahu kalau ternyata keadaannya seperti itu. Udah deh, nggak usah banyak ngomong. Kamu sengaja ya? Ini permainan dari kamu kan? Ngaku. Tidak, sama sekali tidak. Aldi, kita akan susun rencana lagi supaya kamu bisa lebih dekat dengan Najwa ya. Maafkan aku. Aku tidak mengecek terlebih dahulu. Oke. Ibu Priyanka sudah pulang ke rumah. Ini bisa jadi lebih baik untuk aku. Pada intinya, ini adalah perusahaan baru kalian. Job desk kalian sama seperti dulu. Dikarenakan kalian semua udah lama bekerja dengan aku berharap kalau nggak akan ada masalah. Dengan ini, kita sama-sama bersatu untuk menghancurkan Haryo Kusumo Company. Mami tidak bisa membayangkan bagaimana marahnya Aldi ketika dia tahu kamu berhasil mengambil orang-orang penting dari perusahaan Haryo Kusumo. Dan sekarang, perusahaan Haryo Kusumo betul-betul lumpuh.
Kalian berdua pasangan yang hebat ya untuk menjalankan kejahatan. Kalau gitu aku sumpah, aku akan kasih izin sama Aldi untuk nikah sama Najwa. Biar nanti kalau aku udah cerai sama Aldi, aku bisa nikah sama kamu, sayang. Mau kamu cerai ataupun enggak, aku nggak peduli. Mau kamu punya anak dari Aldi ataupun enggak, aku juga nggak peduli. Yang pasti, aku nggak pernah mau menikah sama kamu. Kamu jangan nantangin aku ya. Aku bisa aja loh buka semua rahasia kejahatan kamu sama Aldi. Dan aku jamin, dia akan ngejeblosin kamu ke dalam penjara. Itu nggak akan terjadi. Karena aku melakukan kejahatan di luar jangkauan hukum. Aku bisa saja melemparkan Aldi ke jalanan. Apalagi perempuan kayak kamu. Aku benci sama kamu. Oh ya? Jadi sekarang Dion sudah berani melakukan apa yang dia inginkan? Setahu saya ya Pak Dion itu selalu serius kalau melakukan rencana apapun. Buktinya dia berhasil menarik beberapa direksi dari perusahaan Bapak untuk ke yoga company, perusahaan dia. Ternyata dia udah melakukan sesuatu di luar dugaan saya. Bagaimanapun caranya, proyek-proyek besar saya nggak akan bisa jatuh ke tangan dia. Tapi Pak, Bapak nggak akan bisa menghentikan kelakuan Dion karena Bapak nggak ada di Jakarta. Lagi pula Dion sudah menyusun penawaran lagi sama tender-tender itu dan dia memberikan harga yang sangat murah loh Pak. Perusahaan Bapak aja nggak pernah memberikan harga semurah itu. Itu bahaya banget kan Pak? Oke, saya akan hubungin klien saya sekarang. Apapun caranya, kalaupun saya harus turunin harga, saya akan banting harga. Percaya sama saya Pak. Pak Dion punya segudang rencana yang nggak terduga. Dan susah untuk Bapak kalau memantaunya dari jauh. Oke. Terima kasih buat informasinya. Apapun yang sudah Anda lakukan, saya akan bayar mahal dengan imbalan yang cukup. Tapi ingat, kerja sama kita harus tetap bertahan, oke? Selamat siang Pak. Dion dan Mami Hilda punya rencana untuk bikin aku terikat sama mereka. Dan aku yakin mereka pasti punya rencana yang jahat buat aku. Aku harus lolos dari situasi ini. Baik Pak, tunggu sebentar. Permisi Bu Dokter. Ya. Pak Aldi dari Jakarta menghubungi Anda. Oke. Sekarang coba kamu tolong periksa kondisi pasien ini. Saya akan terima telepon dari Pak Aldi. Baik Oke, Dokter. ya? Halo, selamat siang Pak Aldi. Apa yang saya bisa bantu buat Pak Aldi? Dokter, saya minta maaf kalau saya ngerepotin dokter. Tapi saya harus balik ke Jakarta secepatnya. Karena ada kerjaan yang harus saya selesaikan dan treatment kita harus tertunda dulu. Oke Pak Aldi. Saya mengerti. Saya sarankan Pak Aldi untuk meminum semua obatnya secara rutin tanpa ada yang terlupa. Saya akan selalu mengontrol Pak Aldi dari sini. Wah, kalau begitu terima kasih dokter. Ternyata Anda sangat pengertian dan cukup fleksibel. Kalau begitu, untuk treatment selanjutnya saya akan segera balik ke Jaipur secepatnya ya. Itu memang sudah menjadi tugas saya Pak Aldi untuk menjamin setiap kesembuhan pasien saya. Oke, kalau gitu terima kasih dok. Sampai ketemu lagi ya. Jangan khawatir Tuan Rehan. Suster dari rumah sakit akan datang untuk menjaga Ibu Priyanka bergantian. Dan dokter akan datang untuk mengontrol 2 kali sehari, pagi dan sore. Sama halnya seperti yang dilakukan di rumah sakit. Terima kasih banyak dokter. Aku akan selalu berdoa semoga ibu kamu bisa segera siuman. Aku akan selalu menjaga ibu kamu di sini untuk menembus kesalahan aku. Ya Allah, semoga semua bisa kembali normal. Sembuhkanlah ibuku ya Allah, agar aku dan Najwa bisa memohon maaf dan membuat semuanya menjadi lebih baik. Kenapa semua orang menyalahkan Najwa? Apa salahnya seorang janda? Dan apa salah aku menikahi seorang janda? Betapa kejam mereka yang memandang kecil status seorang janda seperti Najwa. Rehan, kamu kenapa sedih? Kesedihan ini untuk kamu.
Aku heran, kenapa bisa semua orang memandang rendah kamu yang janda bisa menikah denganku? Kenapa? Padahal mereka tidak mengerti ada apa dengan kita. Iya, aku juga ingat apa yang dikatakan Tuan Chopra. Tapi kamu gak usah khawatir. Apapun yang mereka katakan gak akan mempengaruhi aku. Kamu memang hebat. Kamu bisa menerima cobaan dengan ikhlas. Dan setiap hari aku belajar banyak hal darimu. Itu karena aku memiliki suami seperti kamu.